Ya, kita masuk akhir-akhir surat An-Nisa. Kita baca ayat 163. Inna auhayna ilaika. Nabi disebut duluan. Kami memberi wahyu kepada engkau. Ya, maksudnya Allah. Disebut kami karena banyak wahyu yang lewat malaikat Jibril. Allah mewahyukan langsung pernah. Jadi disebut kami. Ya, kalau antum ingin tahu kenapa pakai aku, kami, dan Allah saja. Nah, itu di surat Al-Kahfi. Ya, fa'aradtu, fa'aradna, fa'arada rabbuka. Jadi ada pemakaiannya. Hidir ya. Nah, ini Allah memberi wahyu kepada engkau, kepada Nabi Muhammad. Kama, sebagaimana kami telah memberi wahyu kepada auhayna la Nuhin wan nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Ya, di para ahli ada yang mengatakan Rasul itu dimulai dari Nabi Nuh. Rasul itu. Jadi ada juga memulai dari Nabi Adam. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim. Nah, ini Nabi Nuh. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Asbat itu artinya, kalau dalam Yahudi itu disebut asbat, sabat, anak keturunan. Kalau di kita disebutnya bani, anak-anak. Asbat ini ada 12. Anak-anaknya Nabi Yakub itu ada 12. 10 tambah 2 12. 10 itu yang satu ibu, yang 2 ini satu ibu, Nabi Yusuf dan katanya Benyamin. Nah, itu 10. Itu disebut asbat, ya. Wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Ya, gitu. Maksudnya apa? Ayat-ayat ini kan orang Yahudi nanya kepada Nabi Muhammad. Nah, itu yas'aluka, di depan bertanya kepada engkau. Nah, ini Allah ingin menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul seperti juga yang lain-lain. Nah, gitu. Artinya Rasul itu satu kesatuan, mulai dari Nabi Adam atau Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Nah, disebut satu-satu. Nah, dalam hadis Nabi itu jumlahnya atau Rasul itu jumlahnya banyak. Di Quran disebutkan namanya 25. Ya, di Quran. Kalau di hadis ada yang menyebutkan Rasul itu jumlahnya 313. 313. Tapi kalau Nabi semuanya itu 124.000. Nah, kalau antum nanti ada yang pernah sampai ke Mesir, itu banyak nama nabi-nabian itu. Nabi Daniel, nabi ini, banyak nabi-nabi. Karena Bani Israel itu yang mengepalai, memimpin, yang wajib berdakwah namanya nabi. Setelah Nabi Muhammad boleh kepada umat untuk berdakwah, malah diperintah ya menjadi amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dulu tugas amar ma'ruf nahi mungkar itu nabi. Ya, itu. Wa ataina Dawuda zabura. Nah, Nabi Daud diberi Zabur. Semua nabi diberi wahyu, tapi tidak harus berupa kitab, Ya. Ya, ini kitab juga, walaupun namanya Al-Quran. Kitab itu diambil dari sisi tulisan yang
ada jilidannya ini kitab. Kalau Quran disebut bahwa Quran itu akan senantiasa dibaca. Nah, kenapa Rasul itu jumlahnya banyak? Nah, ini disebutkan di sini. Wa rusulan, rusul. Rusul adalah jamaknya Rasul. Jadi Rasulnya banyak. Ya, qad qasasnahum alaik. Ada nabi-nabi, rasul-rasul yang Allah ceritakan kepada nabi. Nabi tidak bertemu tapi bisa bercerita persis kejadiannya, bahkan lebih akurat daripada kitab-kitab sebelumnya. Kenapa? Karena qasasnahum alaika. Kami ceritakan mereka kepada engkau. Jadi Nabi itu kalau tahu, lo kok tahu ceritanya? Kok persis? Nah, lalu Allah sebutkan wa ma kunta ladaihim, kamu tidak sedang nonton id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Wa ma kunta bijani bitur. Nabi tidak sedang di sampingnya gunung lihat Nabi Musa, enggak. Tapi itu adalah wahyu. Ya gitu. Kalau di kelas 4 wahyu itu artinya apa? Wahyu itu? Wahyu itu artinya apa? Ya, secara bahasa al-ilham as-sari al-khafi. Jadi antum tiba-tiba tahu cepat dan tersembunyi dari yang tidak dituju. Nah gitu. Nah, tapi kalau untuk wahyu dari Allah adalah al-i'lam, pemberitahuan langsung, antum jelas bahwa itu dari Allah. Kalau ilham itu masih samar-samar, nggak jelas. Ya, di antara Allah memberi wahyu kepada lebah misalnya. Banyak wahyu itu. Setan memberi wahyu kepada manusia atau anak buahnya, kepada dukun gitu. Beri wahyu. Yang tidak diberi tidak paham, tapi yang diberi paham gitu. Ya, al-ilham as-sari al-khafi. Yani rusulan qad qasasnahum alaik. Jadi rasul kami ceritakan kepada engkau. Wa rusulan lam naksushum alaik. Tapi ada juga rasul-rasul yang tidak Allah ceritakan kepada nabi. Nah, artinya apa? Kalau tidak diceritakan sebagai rasul, tidak usah. Ada yang mengatakan Zulkarnain itu nabi, ya pendapat gitu. Ada bahkan Aristoteles itu nabi, itu pendapat. Ya, sampai dia tuh itu nabi, banyak dulu. Bahkan ada yang mengatakan misalnya apa? Buddha itu nabi, tapi diserahkan oleh pengikutnya. Gitu. Ya, kita kalau tidak disebutkan di Quran, tidak ada di hadis, kita namanya jangan mendustakan, juga jangan dipercaya. La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan dipercaya, jangan didustakan. Lu diapain katanya? Dibiarkan. Nah, gitu ya. Nama hukumnya tawakuf, dibiarkan aja. Kenapa? Cukup kita ikuti Quran dan hadis. Kewajibannya itu. Biar tuh nggak pusing. Lampu mati, gelap, kata riwayat masyarakat berit. Nah, ada di pohon ada yang nunggu. Biarin aja. Nggak ada Qurannya, nggak ada hadisnya. Jalan aja. Antum lebih tenang ya kalau hanya yakinnya kepada Quran dan hadis. Ya. Nah, kelebihan yang lain adalah wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Nabi Musa diundang naik ke bukit Tur Sinai. Ya, saking penasarannya Nabi Musa minta melihat Allah. Melihat. Lalu Allah menjawab, coba kamu lihat ke puncak gunung. Suruh lihat gunungnya.
Kalau kamu bisa lihat, nanti kamu melihat saya. Ternyata ketika Allah falamma tajalla ilal jabal ja'alahu dakka. Ketika Allah sudah bertajalla ya di gunung, lalu gunungnya goncang seperti di Turki itu ya, goncang, 5.000 orang meninggal, yang lain belum tahu. Ada orang Indonesia 1 meninggal, yang kena 500 orang Indonesia ya gitu. Tapi Yasmin katanya agak jauh dari tempat ini, dari tempat peristiwa, di Ankara, ibu kota Asia. Kalau Istanbul ibu kota Eropa. Turki ada sebagian Asia, ada sebagian Eropa. Dan sedang musim dingin sekarang. Ya, jadi seperti itu. Ya, lalu Nabi Musa ketika lihat gunung itu terpelanting, pingsan, nggak bisa lihat. Jadi kalau di Quran Allah bisa dilihat. Ya, kalau bahasanya dengan mata melihat tuh. Ketika Isra Mi'raj Nabi tidak mengatakan melihat. Tumadana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Ya. Jadi itu. Jadi tidak melihat. Nabi Musa tidak melihat, tapi nanti kenikmatan ahli surga yang utama, wujuhu yauma idzin nadhirah. Pakai shot bertitik, nadhirah. Wajah-wajah pada waktu itu cerah berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Nadhara kayak kacamata ini, nadhara. Kepada Tuhannya melihat. Melihat ya kepada Allah. Ya, jadi ini cerita nabi-nabi. Kenapa panjang cerita nabi-nabinya? Ingin menetapkan Nabi Muhammad itu sama dengan mereka, itu tujuannya yang paling utama. Kenapa ditolak gitu? Ya, la nufarriqu baina ahadin minhum. Jadi jangan membeda-bedakan sesama utusan Allah. Ya, kemudian karena apa penutupnya? Wa kana Allah azizan hakima. Karena kemudian sebagian orang Yahudi tetap tidak mau percaya, ya, maka di sini disebutkan ayatnya itu la apa nih? Lakinna Allah yashhadu bima anzala ilaika. Ya. Allah mengatakan, menyaksikan yang Allah turunkan kepada engkau. Ya, jadi kalau kita berislam, Nabi berislam, nggak ada yang mau, ya, nggak ada yang mau, nggak ada yang menyaksikan, maka katakan wa kafa billahi syahida. Cukup Allah ya menyaksikan. Loh, Nabi itu dapat wahyu nggak ada saksinya, saksinya malaikat, ya. Tapi ada buktinya, buktinya adalah wahyu Quran, ya gitu. Kalau mau dibilang Nabi mengarang, itu di luar kemampuan Nabi. Tidak ada yang bisa mengatakan Quran itu karangan orang, karena melampaui kemampuan manusia. Dari sisi apanya aja, dari sisi sastranya, dari sisi isinya, dari sisi berita masa lalunya, dari sisi berita akan datangnya, dari sisi berita tentang langitnya, tentang di buminya, itu tidak mungkin kemampuan manusia. Ya, jadi misalnya antum nulis cerpen peristiwa perang Khandaq, lah kalau antum tulis hari ini, 5 tahun lagi dibaca itu sudah nggak menarik, karena antum menggambarkan peristiwanya. Tapi kalau Quran menggambarkan peristiwa, pelajarannya, hubungannya, itu lengkap di situ. Itu di luar kemampuan kita manusia. Ya. Ya, jadi kalau antum baca Quran nih, sekarang ngertinya segini, baca lagi besok ngertinya beda lagi, bertambah lagi gitu.
kalau kita merenungkan Quran. Ada yang ngerti per artinya, nanti hubungan dengan sebelumnya, hubungan dengan ayat sebelumnya itu tambah lama lagi. Antum ditanya tentang ini ayatnya bisa sama jawabannya. Anzalahu bi'ilmi. Allah menurunkan dengan ilmunya. Apakah yang diturunkan itu ilmu Allah, atau yang diturunkan itu Allah mengetahui ketika diturunkan? Nah, itu anzalahu bi'ilmi. Bisa atas sepengetahuan Allah, atau Allah menurunkan ilmunya. Ya. Wal malaikatu yashhadun. Nah, ini mirip seperti yang ada di surat Al-Imran juga. Dan malaikat menyaksikan. Di awal-awal surat Al-Imran juga malaikat menyaksikan. Allah menyaksikan. Ya, ini sebagai penegasan kepada ahli kitab yang kemarin sering sifatnya membantah-bantah gitu, agar meyakini Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa, nah ini ditutupnya, wa kafa billahi syahida, dan cukup bagi Allah sebagai menyaksikan. Ya, jadi Rasulullah SAW dalam menerima wahyu sepanjang 20 berapa? Sepanjang berapa? 23 tahun, 13 tambah 10. Ketika Nabi dapat wahyu itu hampir semua orang tahu. Jadi gimana dianggap Nabi ngarang ya? Jadi hampir setiap orang itu tahu. Ya, kecuali di Gua Hira nggak ada orang tahu prosesnya. Tapi setelah dapat wahyu, semua orang tahu. Di Gua Hira bertemu malaikat, cuma dapat 5 ayat. Lalu turun itu pulang ke istrinya ketakutan. Zammiluni, ya, beri saya Muzammil, beri saya Muzammil. Zammiluni. Ya, setelah dikemuli, ya, lalu istrinya datang. Setelah datang agak tenang, dibawa ke namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu tahu, Nabi tidak tahu. Nabi hanya cerita, saya mengalami bertemu dengan makhluk baru, ya, kan nggak pernah bertemu sebelumnya. Coba antum ketemu malaikat, mendekat apa lari? Lari, karena dialah aneh, nggak seperti biasa. Ya, jadi itu. Kemudian Waraqah bilang apa? Hada namus. Itu adalah namus, maksudnya malaikat Jibril yang dulu juga pernah turun menemui Nabi Musa. Nah gitu. Ya, jadi ceritanya apa yang dialami Nabi sama dengan yang dialami oleh Nabi Musa. Ya, jadi saya kira itu saja barangkali yang bisa dibacakan. Ya, terjemahan ringkas dari akhir-akhir penutup surat An-Nisa.